Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Selamat datang di Rakit PC cuy lagi ya. Di video sebelumnya kita sudah nge-review casing ini teman-teman ya. Paradox Gaming Miasma. Gak nyampe 400.000 sudah dapat satu fan rainbow statis ukurannya ATX ya. Cooler bisa sampai 175, VGA maksimal 330 ya. Oke, casing 400 ribuan kurang yang menurut gua worth it ya. Dan di video kali ini fokusannya gua hanya akan rakit PC aja, tidak akan testing teman-teman ya. Intinya gua mau ngasih tahu ke kalian kalau ngerakit PC di casing Paradox Gaming ini yang harganya nggak nyampe 400.000 itu masih enak, tidak nyusahin, kabel manajemen tinggal sat pokoknya ya. Oke, sebelum itu jabarin dulu lah komponen yang dipakainya ya. Ini komponen yang ada di gue ya, yang biasa kita pakai B660 terus i3 12100, ada NVMe, ada RAM 2x8 ya. Kita rakit tanpa VGA teman-teman ya. Terus coolernya ini yang waktu itu dikasih sama Foxhound juga, dikasih sama Paradox Gaming. Ini adalah Paradox Gaming Hypersonic ya. Oke, lanjut. Power supply. Ini power supply keluaran terbaru dari Paradox Gaming juga ya. Neptune series ada 500 watt, ada 700 watt. Tapi yang kita pakai sekarang ini yang 700 watt teman-teman ya. Oke. Terus untuk fan nih, casing ini kan udah dapat satu fan di belakang, jadi tinggal dipasang kurangnya tuh di atas 2, di depan 3. Nah, di atas itu tadinya gue mau pakai fan Hypersonic juga, tapi fan Hypersonic kan putih, casingnya hitam, jadi kagak cocok ya. Jadi kita pakai yang Arctic Bionic P120 yang hitam putih untuk di atas. Terus untuk di depannya pakai fan, ini sebenarnya fan bawaan casing Paradox Gaming juga ya, cuman review casingnya baru tayang besok teman-teman ya. Jadi fan-nya duluan ada di sini, nanti reviewnya besok teman-teman bisa lihat ya. Ini fan rainbow statis juga punya Paradox Gaming. Gua nggak tahu ya kalau ini dijual satu beginiannya terpisah apa kagak, atau cuman ada di casing aja ya. Intinya rakitan ini nanti fan depannya itu rainbow, belakangnya rainbow, tapi yang atasnya polos, tidak ada lampu ya. Sama di coolernya harusnya lampunya rainbow juga ya. Intinya fokusan gue hanya ngerakit di casing ini aja. Gue ngasih tahu posisi kabel manajemen yang enak di mana, terus posisi kasih kabel pisnya yang enak di mana, atau velcro-nya di mana ya. Intinya rakit di casing ini gue harus yakin ini gampang, tidak nyusahin. Kita lihat aja ya. Oke, langsung aja ke proses perakitan ya. Oke, ini casingnya udah gue buka teman-teman ya. Sengaja gue kagak liatin karena proses ngebukanya gampang kok. Atau teman-teman bisa lihat video sebelumnya yang pada saat gue nge-review ini, cara ngebuka casingnya bagaimana. Kalaupun teman-teman kagak mau ngeliat reviewnya, ngebukanya juga gampang lah pokoknya, seperti casing-casing pada umumnya ya. Oke, di sini gue mau nunjukin kabel manajemen awal yang harus dilakuin ya. Jadi kalau misalkan gue beli casing ya, hal pertama yang gue lakuin adalah jelas keluarin dulu atau pisahin lah baut-bautnya, dan si kabel ini gue cari tahu dulu jalur terbaik untuk kabel manajemennya kemana ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Oke, ada lubang kabel di sini juga ada ya. Dan gue lebih seneng naroknya di yang ini ya. Kenapa? Kalau di sini nanti akan kelihatan di sini ya. Kalau misalkan kalian pakai mobonya micro atau mini gitu ya. Tapi kalau mobonya ATX bagian sini ketutupannya. Jadi gue akan masang antara di sini sama di sini ya. Jadi gue pilih yang mana ya? Yang ini aja deh. Nah di sini nih, gue akan pilih yang di sini ya. Jadi ini tinggal di kabel tis aja teman-teman ya. Kabel tis juga tadi kan udah dapat di bawaan seperti ini. Tapi kalau gue sih lebih seneng pakai kabel tis yang lain lah. Sama aja sih, perkara kabel tis doang. Perkara nggak tuh, perkara kabel tis doang, sama aja guys. Mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang itu boleh ya. Intinya ini dirapihin dulu ya. Kalau gue biasanya misahin dulu nih, yang HDD LED, reset, power, ini disatuin gini ya. Nah, kalau udah begini baru dikencengin set. Udah gitu udah deh, tinggal lanjut sampai ke bawah. Jadi kabel manajemennya kagak susah di casing ini teman-teman, masih termasuk simple. Kalau gue gak mau ngeberesin ini di akhir, soalnya kadang suka jadi paciweh gue nya, jadi riweh sendiri ya. Terus sebelum kabel tis yang bawah, lu lihat dulu yang USB 3 ini, kadang dia tuh suka ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau ini kan cukup panjang, jadi kabel tis aja sampai bagian bawah ya. Oke. Soalnya misalkan nih gue beli casing nih, brand sama,
Tapi dia posisi kabelnya tuh kadang ada yang panjang, ada yang pendek gitu. Jadi random gitu. Nah, ini sebenarnya 3 udah cukup, tapi kalau teman-teman mau kabel tis di sini dan di sini itu juga boleh, sesuai selera aja ya. Kalau udah ini tinggal gunting aja ya. Oke. Terus untuk yang HDD LED reset powernya, kalau teman-teman mau kabel tis lagi sampai ke sini juga itu boleh, tapi preferensi masing-masing aja. Mau di kabel tis sok enggak juga ya kagak apa-apa. Oke. Sebelum kita lanjut ke step lain, gue mau ngasih tahu kalau casing ini ada beberapa stand off yang belum kepasang. Stand off itu yang buat naro baut motherboard ya, nih yang ini ya. Jadi area 3 ini itu biasanya belum kepasang teman-teman. Jadi teman-teman harus pasang dulu ya. Oke, sekarang kita akan masang kabel ke power supply-nya dulu ya. Si Neptune series 700 karena dia full modular teman-teman ya. Oke, pertama kita pasang yang 8 pin CPU dulu ya teman-teman ya. Oke, di sini. Nah, terus 24 pin ya. Oke. Ini di sini jelas. Yang satu lagi di sini. Sama kabel SATA Molex ya, karena rakitan gue yang di video kali ini simple teman-teman, jadi nggak terlalu banyak mencolok ya, jadi hanya 3 kabel aja yang dicolokin. Oke, habis itu kita tinggal masukin aja ke casingnya ya, si power supply-nya tinggal masukin aja. Oke. Nah, kalau udah ambil bautnya, terus kita baut teman-teman ya. Kalau ngebaut kayak gini mah ya sama seperti ngebaut power supply pada umumnya ya. Tidak susah ya, masih gampang aja. Tinggal baut. Oh, gue nyari lubang yang pasnya dulu teman-teman nih. Oke, nah ini. Hup. Terus di kiri bawah. Hup. Intinya percaya sama gue guys. Gue tuh tahu casing yang mana yang kadang nyusahin, yang mana yang gampang. Casing ini termasuk gampang teman-teman. Oke. Kelihatan lah pokoknya nada gue ketika ngerakit gitu ya. Kalau misalkan gue rada kesel itu gimana, kalau santai gimana, itu ketara pasti sama kalian ya. Oke. Nah, PS udah masuk, sekarang ini casing kita tidurin teman-teman ya. Kita mau pasang motherboardnya ya. Oke, gue cari posisinya dulu enak. Kita pindahin kameranya ke sini ya. Terus kita masukin motherboardnya. Oke. Harusnya pasang backplate dulu teman-teman ya, tapi karena ini hanya buat contoh aja nggak apa-apa deh ya. Aku tidak pasang backplate-nya karena backplate-nya ada di dus motherboard-nya teman-teman ya. Belum dikeluarin. Oke, anggap aja di motherboard-nya udah ada backplate-nya. Kan fokusan kita hanya casing-nya teman-teman ya. Oke. Nah, udah ini tinggal baut aja. Casing ATX memang seharusnya lega teman-teman ya. Casing ini juga di website itu dia, atau gue baca di deskripsinya itu tidak dituliskan support water cooling atau tidak. Tapi kalau gue lihat ya, ini yang di atas 240 masih bisa, di belakang 120 bisa, di depan 240, 280 harusnya juga bisa. 360 mungkin bisa ya, karena ini cukup lega di sininya. Nih, di area sininya. Tapi gue belum tahu juga karena belum nyoba teman-teman ya. Setidaknya 240 harusnya bisa di casing ini. Yakin sih gue. Oke, terus kita baut lagi. Mana lagi tadi yang belum dibaut ya? Ini. Sampai nyolok-nyoloknya guys, gue liatin ke kalian guys ya. Udah lama juga nih, ada beberapa yang komen kayak, "Bang, kalau nyoloknya jangan di skip dong, gue kan pengen tahu bang." Oke, ini di video kali ini yang nyolok-nyoloknya nggak gue skip. Gampang, bisa diatur pokoknya.
Sebenarnya sambil ngebaut gini, teman-teman udah bisa nyari jalurnya juga sih ya. Jadi kayak model ini 24 pin di sini nih, berarti pakai jalur yang ini. Ini 8 pin CPU pakai jalur yang ini. Terus ini audio, ini ada USB 2, USB 3-nya di sini, itu udah kebaca guys jalurnya sebenarnya. Kalau kalian sambil ngeliat-liatnya itu udah kebaca, dan ini bakal gampang. Oke. Hup. Terus sini, ini karena ATX jadi banyak yang harus dibaut teman-teman ya. Sama yang di tengah satu. Nah, sudah kelar. Hup. Nah, sekarang kita mau nyolok-nyolokin. Seperti yang gue bilang ya, hafalin jalur-jalurnya. Kalau udah ya tinggal berdiriin casing aja guys ya. Tinggal berdiriin seperti ini. Terus tinggal masukin sesuai jalurnya. Kayak kalau gue biasanya masukin yang ini-ininya dulu teman-teman ya. Jadi ini audio sama USB 2 ke sini. Terus ini ada front panel ya. Front panel ke sini. Jadi dimasukin duluan tuh. Terus USB 3 ke sini ke atas. Gue biasanya nyolokin yang dari casingnya dulu ya. Oh, ininya dulu. Colok USB 3. Nih. Hup. Terus ini audio. Hup. Ini USB 2 sama front panel. Jadi itu duluan yang biasa gue colokin. Tapi fleksibel teman-teman. Kalau kalian mau nyolokin 24 pin juga ya baik guys, boleh aja. Kagak ada salahnya, nggak dia marahin juga gitu. Terus ini mana HDD LED? HDD LED. Terus reset. Terus power. Terus power LED plus minus ya. Tuh. Kalau udah gini balikin lagi, rapihin deh ininya, tinggal masukin ke dalam biar kagak ngeganggu jalur yang lain. Ini juga masukin ke sini. Kalau udah, terus ini 24 pin tadi ke sini ya, sama 8 pin CPU lewat atas kanan ini ya. Terus balik lagi, colokin deh. Colokin 24 pin, hup. Colokin 8 pin LPSU ya. Nah, sesuai posisinya aja. Tinggal ditancepin. Udah deh, simple guys. Ini kalau kabelnya rada berantakan tinggal diatur lagi sama kalian ya. Fleksibel itu mah. Gampang pokoknya. Kalau udah dicolok, teman-teman bisa balik ke belakang lalu rapihin ya. Untuk 24 pin yang kabel tadi itu, teman-teman bisa lewat ke sini atau lewat sini nanti di kabel tis lagi ya. Oh, fleksibel aja. Ini gue cuma diselipin doang ya teman-teman ya. Casing ini diselipin aja masih bisa rapi guys toh. Terus yang 8 pin juga tinggal masukin ke sini diselipin juga guys ya. Oke. Oh, dari depan juga di sini kelihatan rapi. Ya, kalau misalkan ini ngerasa teman-teman kurang rapi, tinggal di kabel tis aja di sininya ya sebelum dipasang. Oke. Kadang kalau gua ngerakit PC pakai kabel-kabel flat kayak gini ya atau kabel ketiau, ini gua kabel tisin dulu di sini baru gua pasang ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal pasang fan-nya teman-teman ya. Oke, untuk di depan casing ini tuh dikasih dust filter teman-teman ya. Jadi gua bisa bilang gokil lah. Casing 400.000 dapat dust filter guys ya. Oke, ini kita tidurkan dulu si casingnya ya. Setelah ditidurkan casingnya, kita pasang fan-nya ya. Di sini gue langsung pasang 3 fan rainbow di depan ya. Kalau kalian mau pakai fan RGB, boleh. Itu mah udah selera kalian guys ya. Mau pakai fan ini, fan itu, boleh ya. Pokoknya bagus ya. Dan masangnya juga nggak susah. Di sini tinggal pasang aja lalu tinggal kita baut. Oke, di sini gue bautnya 2 baut aja ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian merakit PC ya, kalau pasang fan di depan gue saranin kalian pakai
4 baut tiap fan ya. Ini gue cuma pasang selang-seling buat contoh aja dan biar durasinya kagak kelamaan ya. Dan angin yang di depan itu angin masuk teman-teman ya. Jadi sirkulasinya depan masuk, di belakang dan di atas itu angin keluar. Oke. Ini tinggal dibaut aja. Tidak susah, tidak nyusahin. Masih gampang. Hup, 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 hup. Sekalian nanti ya sama fan yang atas. Habis itu kita tinggal kabel manajemennya aja. Oke. Atau boleh deh habis ini kita ngatur kabelnya dulu, baru pasang fan atas. Fleksibel lah guys, itu mah terserah kalian, sepewe-pewenya kalian guys. Aku mau pasang fan dulu baru ngatur kabel. Aku mau ngatur kabel dulu baru ini. Terserah guys, boleh bebas. Aku mau masang power supply-nya terakhir boleh. Sebebas kalian guys ya. Atau habis ini aku mau pasang dust filternya dulu. Terus mau ditutup bagian depannya sama gue. Boleh guys. Bebas. Rakit PC mah kayak nggak ada aturan baku menurut gue, kayak ya udah bebas. Sakarep mau. Oke. Nah, ini kan karena colokannya Molex ya, kita tinggal cari nih kabel Molexnya mana. Yang jelas yang pertama buat yang ini dulu. Nih, karena dia dari atas ya. Terus yang satu lagi buat yang ini. Nah, kalau udah tinggal selipin aja di bawah guys ya. Kalau misalnya ini ngeganggu boleh diselipin di sini nih. Sama bisa guys nih. Tunggu, ini gua selipinnya belakangnya dulu nih. Nah, dibegituin juga boleh guys. Fleksibel ini mah. Tinggal kalian atur-atur aja sesuka sesenang hati kalian aja ya. Oke, kalau misalkan ini kabel yang ngeganggu, kabel tis aja sama si PSU yang di sini nih, kabel PSU tadi yang 8 pin. Fleksibel ya. Hop. Sekarang kita ke sini untuk masang fan si Arctic Bionic-nya ya. Oke. Nah, ini kalau gue karena dia colokannya PWM teman-teman ya, jadi gue colokin PWM-nya dulu nih. Ya. Kita colokin PWM-nya ke motherboard dulu. Nah, kalau misalkan udah baru kita baut si fan-nya ke casing. Ingat ya, yang di atas itu angin keluar. Tinggal atur-atur aja posisi kabelnya. Kalau udah dapat posisi yang cocoknya, langsung dibaut. Nah, kita baut lagi. Oke, berarti ini agak sini. Hup, hup, hup. Nah, satu lagi di sini. Nah, udah ada relnya guys di sini. Kalau kurang tengah, tinggal geser-geser aja sesuai selera kalian. Dan kalau udah gini udah selesai guys. Udah selesai, udah clean, udah tinggal colok aja, tinggal tutup semuanya. Mana sih bautnya? Aduh. Kalau misalkan kabelnya berantakan, dirapihin lagi aja di sini. Nah, oke. Udah deh, selesai. Tinggal tutup bagian ini. Oke. Terus kita balikin. Kita tutup juga bagian sininya. Biar kelihatan ya. Jadi rakit di casing ini masih sangat gampang teman-teman, tidak nyusahin. Easy peasy lemon squeezy ya. Kalau pakai VGA juga masih gampang teman-teman, apalagi VGA-nya juga dia kan bisa sampai 330 guys. 330 tuh VGA 3 fan yang panjang banget tuh. Udah deh, sudah jadi kayak gini nih. Oh, udah cakep, tinggal nyalain deh.
Oke, kita udah siap nyalain, tapi sebelum nyalain mungkin ada beberapa teman-teman yang bilang, ah bang, kalau nggak pakai graphic card nanti kopong bang. Ya wes, alternatifnya ada dua berarti. Pertama, lu beli graphic card biar kelihatan pas. Yang kedua, lu isi kekosongan atau kekopongannya dengan naruh action figure. Ya tenang aja, nggak usah takut meleleh. Gue udah bertahun-tahun kok PC kayak gini ditaruh action figure kayak gini aman-aman aja ya guys ya. Oke, langsung aja kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cakep ya guys ya. Oke. Nuansa hitam RGB dan udah masuk ke layar juga ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang mau rakit di casing Paradox Gaming ya, Miasma ini menurut gue di harga nggak nyampe 400.000, 395.000 menurut gue worth it teman-teman ya, karena nggak nyusahin. Rakitnya tinggal satset aja lalu jadi ya. Oke, segitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat ya. Oke, kalau kalian minat sama casingnya, linknya udah gue taruh di deskripsi.